redenomisasi. Apa sih itu? Dan kita harus panik gak sih? Tenang bro, tenang dulu. Jadi gini, belakangan ini rame banget kabar soal redenomisasi rupiah. Katanya Menteri Purbaya Yudhisadewa itu loh yang dari Kemenko Perekonomian lagi ngomongin rencana buat ngajukan lagi RUU redenomisasi rupiah ke Prolegnas 2025. Tapi nih ya, banyak orang yang langsung panik. Waduh. Duitku bakal turun gak ya nilainya? Padahal nggak gitu juga men. Redenomisasi itu cuma nyerah-nyerahin angka, bukan motong nilai uang. Coba bayangin lo lagi beli gorengan Rp1.000. Nanti setelah redenomisasi, harganya jadi Rp1. Tapi nilainya sama aja bro, tenang. Bukan lo yang jadi miskin, bukan harga gorengan yang jadi murah. Jadi cuma angkanya aja yang disingkat. Kalau lo lihat negara lain kayak Turki, Korea Selatan, Rusia, mereka udah duluan ngelakuin hal ini loh. Tujuannya biar transaksi lebih gampang, laporan keuangan lebih rapi, dan rupiah kelihatan lebih berwibawa di mata dunia. Jadi gini, menurut Menteri Purbaya, redenomisasi itu penting buat naikin kepercayaan orang ke rupiah. Dan biar sistem keuangan kita makin siap di era digital. Sekarang aja transaksi lewat HP udah di mana-mana kan? Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan menerapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi nggak akan tahun depan. Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi perusahaan bank sentral kan. Bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Sebenarnya RUU ini udah dibikin dari tahun 2010. Tapi mendek nih, baru sekarang mau diangkat lagi. Karena ekonomi kita udah lumayan stabil, inflasi sudah lumayan rendah, pertumbuhan ekonomi makin mantap nih, dan sistem digital kita makin keren tentunya. Rencananya, RUU redenomisasi ini bakal dibahas bareng revisi UU Bank Indonesia dan UU Mata Uang di Prolegnas 2025. Jadi ini bukan iseng-iseng, tapi udah satu paket kebijakan gede. Terus bang, kita sebagai warga negara harus gimana nih bang? Harus panik atau harus gimana bang? Tenang aja bro, tenang aja. Kadang kita tuh suka reaktif kalau dengar kabar soal uang. Takut tabungan hilang, takut harga naik, takut duit lama gak kepake. Padahal nih ya, redenomisasi itu langkah jangka panjang, bukan keputusan mendadak. Pemerintah bakal lakuin ini pelan-pelan, bareng sosialisasi biar semua orang ngerti. Dan lo sebagai warga negara bisa ngeliat ini dari sisi positifnya. Nih, gue kasih 3 tips simple. Yang pertama, inget, ini tuh bukan motong nilai uang, cuma nyederhanain angka aja. 2, percaya deh sama ekonomi negara lo sendiri. 3, upgrade literasi keuangan lo. Ngerti duit, ngerti sistem, dan ngerti transisi. Terus, redenomisasi itu keren banget dong bang. Ya iya, bayangin lo buka aplikasi bank, saldo lo sekarang 10 juta, nanti setelah redenomisasi jadi 10.000. Angkanya sih kecil, tapi tenang aja, nilainya tetap sama kok. Jadi tampilannya lebih simpel gitu, terus sistem keuangan jadi lebih bersih deh. Selain itu nih ya, sistem digital kayak QRIS, e-wallet, sampai aplikasi accounting bakal jauh lebih gampang diatur. Jadi nggak perlu lagi tuh ngetik nol yang panjang banget sampai bikin error sistem. Dan lo tau nggak? Di beberapa negara, setelah redenomisasi tingkat kepercayaan investor tuh malah naik loh. Soalnya mata uangnya jadi kelihatan lebih stabil dan profesional gitu. Terus nih ya, selain dari sisi teknis, redenomisasi juga punya efek psikologis. Harga barang jadi kelihatan lebih ringan. Kayak lo beli nasi goreng, bukan 20.000, tapi jadi Rp20. Kelihatannya sih kecil, tapi bikin mindset masyarakat soal harga jadi lebih realistis. Dan ini penting banget, karena ekonomi itu bukan cuma soal angka, tapi soal persepsi.
Kalau orang percaya ekonomi negara stabil, mereka juga bakal lebih tenang dalam konsumsi dan investasi. Makanya nih, edukasi publik itu bakal jadi hal yang penting banget. Pemerintah dan Bank Indonesia harus aktif banget ngejelasin, biar gak ada nih salah paham di masyarakat. Terus nih, buat yang nanya, Bang, emang uang negara boleh digituin? tenang aja bro, boleh banget. Dasarnya ada di UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang ngasih kewenangan ke pemerintah dan Bank Indonesia untuk ngatur nominal rupiah. Tapi nanti bakal diperkuat lagi lewat RUU redenomisasi baru. Rencananya proses bakal bertahap 5-7 tahun. Jadi nanti tuh bakal ada di mana masa uang lama dan uang baru bakal sama-sama berlaku. Jadi nggak ada tuh istilah lo tiba-tiba nggak bisa pakai uang lama. Pak Purbaya juga bilang, ini bukan cuma soal angka, tapi simbol kedewasaan ekonomi Indonesia. Kita udah cukup stabil buat naik level bro. Pertama, menyederhanakan nominal mata uang agar lebih praktis dalam transaksi dan pembukuan akuntansi. Kedua, dengan berkurangnya jumlah digit mata uang, potensi human error dalam penulisan atau penginputan angka pada tiap transaksi dapat ditekan. Ketiga, dari sisi pengelola kebijakan moneter, penggunaan digit yang lebih sedikit berarti range harga barang konsumsi semakin kecil sehingga lebih memudahkan pengelolaan moneter serta inflasi secara nasional. Dan yang keempat, mengurangi biaya cetak uang karena variasi nominal uang kertas akan lebih sedikit dan uang koin dapat bertahan lebih lama. Tapi ya nggak semuanya semulus itu juga sih. Tantangannya tetap ada. Misalnya, gimana nyiapin masyarakat biar ngerti. Soalnya di negara lain kayak Turki, pas awal-awal tuh sempat ada kebingungan loh. Jadi komunikasi publik itu jadi hal yang penting banget. Selain itu, sektor bisnis juga harus siap. Kasir, software akuntansi, bahkan harga-harga di toko online harus segera disesuaikan. Bisa kebayangkan ribetnya kalau nggak direncanain? Tapi, bayangin kalau semuanya disiplin. Ini malah bisa jadi momentum buat modernisasi sistem ekonomi nasional. Kayak rebranding besar-besaran buat Indonesia versi ekonomi. Bang. Terus kita sebagai warga negara harus gimana dong? Nah ini dia, sebagai warga negara lo bisa berperan. Yang pertama, jangan gampang panik atau nyebar berita tanpa cek fakta. Kedua, dukung sosialisasi. Kalau ada info dari Bank Indonesia, lo bantu nih jelasin ke teman-teman dan keluarga lo. Ketiga, terus belajar soal ekonomi biar gak gampang dibodohin. Intinya, jadi warga negara yang melek finansial itu keren banget bro. Karena ekonomi negara nggak cuma di tangan pemerintah, tapi juga di tangan rakyatnya. Rencana pemerintah menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi menuai pro kontra di masyarakat dan berikut tanggapan warga Jakarta. Saya pribadi sih setuju-setuju aja karena gimana ya, untuk transfer itu lebih memudahkan kita gitu. Contohnya ya kalau saya untuk transfer 10.000 suka lebih, nol jadi 100.000 gitu ya kan. Kalau 100.000 suka kurang apa gimana gitu. Jadi kalau nolnya dikurangin mungkin agak sedikit memudahkan kita ya. Gitu. Kalau saya lihat sih sebenarnya Indonesia ini inflasinya termasuk yang masih terkendali Mas. Kenapa? Karena pada saat kita akan mengeluarkan mata uang baru ya, kalau nggak secara langsung otomatis kan kita memerlukan biaya pencetakan mata uang segala macam. Kalau menurut saya sih sepertinya belum dibutuhkan urgent lah untuk dikeluarkan. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang itu perlu untuk dilakukan seperti itu. Saya kebetulan bukan orang keuangan, saya bergerak di bidang bisnis dan hukum. Ya sesimpelnya aja saya menilai duit saya 1M bisa jadi turun jadi 1 juta, walaupun secara nilainya juga tetap sama. Cuman saya berpikir dari sisi apa kemudian Menteri Keuangan mengambil kebijakan ini. Jadi kesimpulannya, redenomisasi itu bukan ancaman ya teman-teman, tapi malahan upgrade.
Kayak lo ganti HP jadul ke smartphone yang baru. Semua fungsinya sih sama, tapi lebih efisien dan modern. Dan kalau ekonomi Indonesia siap, kita semua juga harus siap. Karena bangsa yang keren itu bukan yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap beradaptasi. Jadi gimana? Lo siap gak nih buat Indonesia versi angka baru?